Bro, zaman Persib gue dulu masih SMA, gue nonton dari Siliwangi itu di atas pohon, bro. Iya, iya. Oh, berarti nggak bayar tiket ya, Upa? Nggak bayar tiket, belum punya duit. Di Siliwangi. Makanya gue paling senang di Siliwangi, karena masih bisa pohon. Mereka akan tetap serius. Namanya Persib, Boboto tuh pengennya serius. Tapi kalau buat mereka, jadi Persib pinter. Jadi Boboto nggak usah takut bahwa timnya nggak akan hancur banget gitu. Kan biasanya kalau 13 pemain, wah, kumaha ya? Hancur tuh, santai. Karena bukan bedol desa ya, startup soalnya. Betul. Kalau bedol desa startup kan semua pindah langsung ambruk. Bojan pinter. Ya, sebenarnya satu yang perlu kita salutin dari Bobotoh juga, mereka optimis loh. Ya. Artinya tenang aja katanya, walaupun kita lepas 13 pemain, termasuk 8 pemain asing yang benar-benar vital, krusial, plus pemain-pemain lokal, kita percaya sama Boyan. Terus kita lihat juga kontestan lainnya di Piala Presiden adalah sang juara bertahan Arema. Memang kalau lihat di Liga 1 kemarin agak jauh ya dari posisi 5 besar. Tapi tim ini adalah juara bertahan, dan kalau kita lihat sejarahnya di Piala Presiden, rajanya nih di Piala Presiden. Gimana lihat Arema? Jadi tim terlemah menurut gue sekarang dari yang hadir ya. Karena kualitas pemainnya juga pasti sudah banyak pemain yang pindah tuh. Dan Arema juga tidak impresif di musim lalu. Tapi karena juara bertahan, mungkin Arema diundang. Tapi ini tentunya harus kerja keras Arema nih. Kalau Arema nggak berbenah, tentu akan jadi bulan-bulanan di cuma di turnamen itu. Bisa jadi bukan bulan-bulan di Piala Presiden doang, tapi di Liga juga nanti lagi gitu. Makanya memang kita juga mesti lihat cek persiapan mereka tuh kayak gimana juga di Piala Presiden sekarang. Belum terdengar ya? Mereka beli siapa? Pemain siapa? Justru kan pemain mereka paling bagus musim lalu pindah ke Persib. Makanya kayak, jadi ini gantinya siapa gitu. Iya, iya. Kalau Persib sendiri kira-kira akan ngotot nggak di Piala Presiden? Untuk mengawinkan nih. Bro, zaman Persib gue dulu masih SMA, gue nonton dari Siliwangi itu di atas pohon, bro. Iya, iya. Oh, berarti nggak bayar tiket ya, Upa? Nggak bayar tiket, belum punya duit. Di Siliwangi. Makanya gue paling senang di Siliwangi, karena masih bisa pohon. Mereka akan tetap serius. Namanya Persib, Boboto tuh pengennya serius. Tapi kalau lihat Bojan, kebetulan kemarin nanya teman orang Malaysia juga, dia ininya fansnya KL City lah. Jadi bekas pelatihnya ya? Oh iya. Ternyata Boyan tuh tipe pelatih yang kalau lagi pramusim lebih seneng ya eksperimen buat nyobain si pemain A, pemain B, nyobain skema A, skema B, karena kan juga ada banyak hal yang pengen dia cobain, apalagi Persib kan ngelepas banyak pemain nih. 13 ada banyak pemain baru, terutama pemain asingnya, tentu ya pengen dicoba di berbanyak situasi. Makanya dengan lawan Port dan juga di Piala Presiden sekarang ya, gue rasa kayaknya Boyan pun pengennya ya udah ngecek tim, ini pramusim ya digunakan jadi pramusim aja gitu. Kalau misalnya hasil akhirnya menang atau enggak, gue merasa ya again itu mungkin bukan jadi yang utama kalau gue ngerasa ya. Tapi ini dari view-nya Boyan dan juga tim gitu mungkin. Oke, kesimpulannya, prediksi siapa calon juaranya? Di sini? Pilpres? Gue harap Persib. Persib? Berapa Persib? Meskipun dia berganti total ya, tadi 13 pemain, tapi gue harap Persib biar makin pede. Karena mereka atau Persib menjadi salah satu andalan kita buat musim depan di Asia. Karena benar, tapi gue sepakat sama Tio. Karena PD-nya Persib itu bukan buat Liga, bukan di Liga 1, tapi buat main di Asianya gitu. Oh, ternyata tanding lawan Port, tanding lawan Oxford bisa ya nih. Jadi kan PD mereka bisa bagus gitu. Iya. Oh, ini Bobotoh juga ini Aun nih. Makanya katanya. Baru ingat. Oke, kita akan lihat nanti seperti apa serunya dan panasnya Pilpres 2025. Sekarang kita masuk ke bursa transfer. Kita lihat bagaimana Persib Bandung yang selalu menjadi sorotan karena aktivitas transfer yang spektakuler. Dan ini terjadi hampir setiap musim, Persib selalu menghadirkan kejutan. Mungkin kalau di musim ini, kejutan pertamanya adalah melepas banyak sekali pemain, perombakan besar-besaran. Dan beberapa rekrutan baru sudah ada. Sadil, terus Alvendra Dewangga, terus Hamra, dan pemain-pemain lain yang masih ongoing. Gimana lihat progres Persib sekarang? Pinternya Persib tuh
mereka memilih pemain-pemain yang sudah tahu Liga Indonesia. Itu smartnya Persib, harus diakui. Ya, kembalinya Sadil, itu dia punya ambisi. Dimanfaatkan oleh Persib, dia punya ambisi balik ke timnas. Makanya Persib memanfaatkan itu. Wah, kalau Sadil main bagus di timnas, Patrick Kluivert pasti akan panggil dia. Itu satu. Dewa turun bersama dengan PSIS, tapi dia punya skill. Siapa tahu dia bisa bangkit lagi bersama dengan Persib, apalagi dia posisi juga bisa defensive midfielder kan. Ya bisa bantu-bantu Batlok lah nanti di tengah. Kalau melihat Hamra, ini menjadi satu menarik ya. Dulu hanya Persija punya adik kakak nih. Kayak di Gary Neville, Philip Neville di Manchester United. Kali ini Persib punya adik kakak. Sesama Hehanusa kan. Maksudnya keluarga Hehanusa main di sana. Jadi maksud gua bagus juga. Hamra juga bagus. Di Persib main bagus. Nah, pemain asingnya pun pinter juga nih. William Mancilio, salah ya? Marsilio. Itu pemain Liga 1 juga kan, tahun lalu. Arema ya? Meskipun tidak seperti Nick Kuipers, menurut gua kualitasnya, tapi oke lah, challenging buat mereka. Jadi Persib pinter. Jadi Bobotoh nggak usah takut bahwa timnya nggak akan hancur banget gitu. Kan biasanya kalau 13 pemain, wah, kumaha ya? Hancur tuh, santai. Karena bukan bedol desa ya, startup soalnya. Betul. Kalau bedol desa startup kan semua pindah langsung ambruk. Bojan pinter. Bojan pinter. Ya, artinya ada strategi juga yang dijalankan dalam bursa transfer dengan melepas sejumlah pemain gitu ya. Artinya ada value tersendiri dari pemain-pemain yang didatangkan oleh Persib ya. Kalau gue boleh ngomong kan, kalau dia ngomong enak nih, gue yang ngomong. Persib juga pinter bermain ini. Yang pindah-pindah itu pemain tua dan mahal. Dengan dia merekrut pemain lain dengan kualitasnya hampir sama atau lebih bagus, neraca keuangan Persib akan lebih sehat. Betul. Mereka sudah berpikir bagaimana tampil di AFC. Pinter Persib Bandung. Ini strategi finansial juga ya. Makanya gue bilang, tetap Persib, bahaya. Betul. Bojan pinter loh, Kelantan juara, Kuala Lumpur juara, JDT. Phnom Penh Crown juara di Kamboja. Di Kamboja juga. Buktinya hanya PSM Makassar aja yang menyanyikan dia waktu itu. Karena liganya berhenti. Liganya stop ini. Iya, betul. Kita nggak tahu. Dan dia pernah jadi CEO juga. Artinya udah melotok banget tuh dari segi teknis sampai manajerial dan strategi finansial udah benar-benar diperhitungkan lah ya. Tapi artinya dengan perubahan pemain, kadang kan ketika Siro keluar, datang Sadil, orang berpikir, oh ini penggantinya. Tapi kan kita nggak bisa juga untuk berharap seperti itu. Tentu akan ada dimensi baru yang akan dibangun kan, warna baru gitu. Pasti Sadil punya style sendiri, punya kemampuan sendiri gitu. Mungkin kalau kita bandingkan juga nggak apple to apple, tapi nantinya kita harapkan bahwa ini akan menjadi sebuah warna baru dari Persib Bandung gitu ya, Un ya. Karena kan sebenarnya tim yang juara back to back kemarin juga dibangunnya bukan sebentar gitu, dibangun bahkan dari sejak eranya Mario Gomez gitu. Makanya ketika pun building tim lagi sebenarnya harusnya kan bukan sesuatu yang mengejutkan lah gitu. Cuman emang kan ada proses bersabarnya itu tuh yang memang mungkin tidak semua orang di sepak bola mau untuk sabar itu, nungguin dulu sampai akhirnya dapat skuad yang pas gitu. Karena kan juga sebenarnya ini juga terjadi di Persebaya, terjadi di Persija juga. Ngebangun skuadnya butuh kesabaran lah, karena ngebangun sesuatu namanya juga kan. Cuman kan kemudian ketika keinginan untuk ngebangun sesuatu akhirnya ketabrak sama wah harus juara nih musim ini, itu kan jadi berat gitu. Itu yang dialami juga mungkin oleh Persebaya juga, kayak setelah Covid kan peringkat 3, peringkat 4, balik lagi putar-putar. Persib tuh pernah ngalamin itu gitu, kayak di atas, di tengah-tengah, di atas lagi, sampai akhirnya ya bisa back to back. Ini ya prosesnya nggak kayak dari 2018 ke 2015, berarti kan butuh 7 tahun gitu untuk bisa ada di situ, dan akhirnya dilepas juga. Betul kata Mas Tio tadi, emang ya pemainnya udah pada tua, udah peaknya istilahnya gitu. Jadi wajar saatnya penyegaran. Karena kalau kita ngomongin sepak bola profesional kan nggak bisa sentimen ya, kayak wah nih pemainnya udah lama main sama kita gitu. Ya kalau udah nggak bisa udah ada itu agak berat jadinya. Tapi kalau Aun lihat ada penggantinya Tyron nggak sih? Yang dipersiapkan dari yang sekarang kayaknya Lucho. Lucho Guechoya itu yang sepupunya. Itu sepupunya McAllister. Kayaknya mungkin di Liga Malaysia ya. Liga Malaysia di Perak. Iya. Dan karena itu nyawa soalnya. Itu spesial tuh. Posisi krusial kan. Dan sebenarnya satu yang perlu
kita salutin dari Bobotoh juga mereka optimis loh. Artinya tenang aja katanya, walaupun kita lepas 13 pemain termasuk 8 pemain asing yang benar-benar vital, krusial, plus pemain-pemain lokal. Kita percaya sama Boyan. Nah, iya itu. Selama tim ini dipegang Boyan, nggak akan ada masalah. Dari tenang aja kita udah percaya, apalagi udah back to back. Artinya Boyan tahu betul apa yang dilakukan.